Shalom Elohim, apa kabar kita hari ini? Pasti diberkati oleh Tuhan, amin. Puji nama Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa dan nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu atas kami Tuhan. Sungguh kami diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu atas kami Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua, berkati firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saat ini firman Tuhan di siang hari ini, firman Tuhan di malam hari ini, saya akan bawakan dengan judul Hidup Kita Dipilih oleh Tuhan. Kita buka dalam Yohanes 15 ayat 16. Firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Hidup kita dipilih oleh Tuhan. Mengapa tema ini saya pilih? Karena kita sangat bersyukur kalau Tuhan telah memilih kita untuk Dia. Dalam apa? Di dalam melayani Tuhan, di dalam Tuhan panggil sebagai anak-anak Tuhan. Kita dipilih oleh Tuhan. Ini sangat luar biasa. Sangat membanggakan kalau kita dipilih oleh Tuhan. Sedangkan dipilih oleh bos di pekerjaan, naik jabatan kita senang. Kalau dipilih oleh pejabat, dipilih presiden untuk misalnya bertemu langsung, kita senang. Apalagi kalau kita dipilih oleh Tuhan. Sungguh kebanggaan terbesar kalau kita dipilih oleh Tuhan. Dan saat ini saya akan menggali firman Tuhan. Saya ambil ayat ini, Yohanes 15 ayat 16, dalam kata memilih. Dalam bahasa asli ialah eklegomai, dan dalam bahasa Inggris choose, yang berarti memilih dan memutuskan. Kalau kita bisa ada dalam melayani Tuhan sampai saat ini, Tuhan telah memilih, bahkan memutuskan untuk memilih. Contohnya saya, Linda, untuk pelayanan ini, bahkan teman-teman pelayan yang lain yang dipilih Tuhan. Kebanggaan terbesar kita dipilih oleh Tuhan. Di Alkitab banyak contoh tokoh-tokoh Alkitab yang Tuhan pilih. Daud di Urapi dipilih oleh Tuhan. 12 murid dipilih oleh Tuhan. Yusuf dipilih oleh Tuhan. Banyak hal, banyak orang dipilih oleh Tuhan. Saya juga banyak belajar. Simpson juga dipilih oleh Tuhan. Tapi jadilah pribadi yang dipilih oleh Tuhan dan tetap dengan semangatnya. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9-10, 1 Petrus 2 ayat 9-10 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rayani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ini berbicara bagaimana Allah memanggil kita, gerejanya, untuk keluar dari gelap kepada terang. Ingat, kebanggaan terbesar jika Allah memilih kita, memutuskan kita menjadi umat kepunyaan yang kudus. Kalau kita bisa melayani Tuhan sampai saat ini, kita bisa mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah kita. Ini karena Allah memilih kita. Berbanggalah akan hal itu. Jangan berbangga pada yang lain. Jadi berbanggalah akan ini, yaitu Allah memilih kita. Dalam Wahyu, Tuhan berkata, yang akan selamat adalah yang dipanggil, dipilih, dan setia. Jadilah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Bukan hanya juga dipilih, tapi harus setia sampai akhir. Karena banyak juga tokoh Alkitab yang dipilih Tuhan, tapi tidak setia sampai akhir. Contoh, Yudas Iskariot. Siapa tidak kenal dengan Yudas Iskariot? Murid Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus berdoa semalaman kepada Bapa di surga untuk memilih murid Tuhan? Apakah Tuhan Yesus salah memilih? Tidak. Tuhan tidak pernah salah dalam memilih. Tapi yang salah siapa? Yudas sendiri salah. Karena kenapa?
setia dengan Tuhan. Kita semua tahu dia penjual Yesus berkhianat. Ingat, walaupun Tuhan memilih kita, tapi kita sendiri yang harus setia sampai akhir. Sampai akhir dengan Tuhan. Sampai akhir dengan Tuhan. Kita dipilih dan kita juga harus setia. Siapa yang akan dipilih oleh Allah? Ialah kita yang mengasihi dia tentunya dan percaya kepada Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allah dan Raja untuk mendapat surga. Kita yang dipilih oleh Allah. Dan pertanyaannya, mengapa Allah memilih kita? Allah memilih kita karena pertama, karena dasar kasih karunia Allah. Ingat, Allah memilih kita karena dasar kasih karunia Allah, bukan karena kehebatan kita. Allah memilih kita. Allah tidak pernah bangga dengan jabatan kita, materi kita, keuangan kita, kekayaan kita. Tidak pernah. Allah memilih kita karena dasar kasih karunia Allah. Dan yang kedua, mengapa Allah memilih kita? Karena kesiapan kita untuk diajar, dibentuk, dan diproses oleh Tuhan. Ingat, jika Allah memilih kita sampai saat ini, kita bisa ada dalam Tuhan. Karena Allah melihat bahwa kita siap untuk diajar oleh Tuhan, siap dibentuk oleh Tuhan, maka diproses oleh Tuhan. Dan ini butuh kerendahan hati, butuh ketaatan kepada Tuhan, dan butuh keikhlasan. Banyak orang dipilih oleh Tuhan, tapi tidak mau diajar oleh Tuhan kalau salah. Tidak mau dibentuk oleh Tuhan, bahkan diproses oleh Tuhan. Rata-rata orang maunya instan, tapi proses sangat berharga bagi Tuhan. Dan ini juga butuh ketekunan, komitmen, dan kesetiaan. Ini yang kedua. Yang ketiga, mengapa Allah memilih kita? Karena ketulusan dan motivasi kita. Ingat, Allah memilih kita. Allah melihat hati, bukan melihat rupa. Mungkin manusia melihat ya karena cantik, karena tampan, karena populer, karena kaya, karena hebat. Tapi ingat, Allah melihat hati kita. Walaupun kita punya segalanya, tapi kalau hati kita tidak mengasihi Tuhan sepenuh hati, tidak tulus, tidak benar di hadapan Tuhan, Allah tidak akan memilih kita. Tapi kalau hati kita benar, hati kita di hadapan Tuhan kudus, mengasihi Tuhan, mudah dibentuk oleh Tuhan, rendah hati, Allah akan memilih kita. Karena ketulusan motivasi kita. Yang keempat, yang terakhir, mengapa Allah memilih kita? Karena kesiapan kita untuk bekerja keras. Allah memilih kita karena Allah melihat kalau kita ini siap untuk bekerja keras. Allah tidak mau orang yang malas. Allah ingin seorang yang bekerja keras dan mau berjuang oleh Tuhan. Allah tidak mau kalau ada anak-anak Tuhan dipilih oleh Tuhan malas, tidak mau bekerja keras, tidak mau berjuang, mental yang loyo. Allah tidak mau. Allah memilih kita karena Allah melihat kita memiliki kesiapan untuk bekerja keras. Jadi, jangan pernah kita menyia-nyiakan pilihan Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat, langkah pertama menentukan, tapi juga langkah terakhir baru menentukan. Jangan pernah kita berharap langkah pertama kita sudah dengan Tuhan, langkah terakhir, oh iya, biar dia hidup dengan dosa, hidup jahat, tapi Tuhan sudah pilih. Tidak, itu salah. Ingat, langkah terakhir menentukan. Pertama saat menentukan juga, tapi yang terakhir pada menentukan. Kalau Allah memilih kita, Allah tidak pernah salah pilih. Tapi kita harus siap untuk jadi sesuai dengan yang Allah mau. Kita sendiri yang akan menentukan apakah kita akan menjadi orang-orang yang benar dipilih oleh Tuhan atau tidak. Di akhir zaman, firman Tuhan berkata, yang jahat semakin jahat, yang cemar semakin cemar, yang kudus semakin kudus, yang benar semakin benar. Itu pilihan kita. Tapi saya percaya kita semua akan menjadi semakin hari semakin benar di hadapan Tuhan, semakin kudus, semakin berkat Tuhan. Semakin hari kita akan menjadi pribadi yang mengagungkan Tuhan. Saya percaya kita semua akan menjadi itu. Puji Tuhan, di akhir kesaksian kita, kesimpulan firman Tuhan, kita harus bersyukur dan berbangga. Karena apa? Karena Allah telah memilih kita. Dan mengapa Allah memilih kita?
karena ketulusan dan motivasi kita. Yang keempat, karena kesiapan kita untuk bekerja keras. Ingat, Allah tidak pernah salah pilih dan tidak ada rencananya yang tidak berhasil dalam hidup kita. Jadilah anak-anak Tuhan yang dipilih oleh Tuhan dan yang setia untuk Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman di malam hari ini Tuhan. Sungguh kami percaya dengan iman kami, Engkau memilih kami Tuhan untuk kerajaan-Mu Bapa. Kami berdoa, berkati kami semua menjadi anak Tuhan, yang selalu kuat dalam Tuhan. Tuhan, berkati iman kami agar tetap kuat dalam Tuhan. Tuhan berkati kami agar setia sampai akhir kepada Tuhan. Dijauhkan yang bukan daripada Tuhan. Biarlah Roh Kudus menyertai mengurapi kami Tuhan. Urapi kami, pimpin hidup kami. Kami butuhkan Engkau Tuhan untuk berjalan dalam kehendak dan mau-Mu Bapa. Dan kami percaya Engkau Allah yang setia yang menyertai kami, akan membuat kami setia sampai akhir. Berkati kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah firman-Mu Tuhan termenter dalam hati kami. Biarlah kami ini menjadi berkat untuk kerajaan Allah. Berkati kami semua, berkati kami firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan di malam hari ini. Biarlah kita semua semakin menjadi dalam Tuhan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.